Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah dan berkat Tuhan yang baru setiap pagi memberi kami kekuatan dan pengharapan. Tuhan Yesus memimpin dalam kami membaca firman dan merenungkannya. Allah Roh Kudus kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar atau membaca firman dan kita merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, bagian pertama dari 1 Petrus pasal 2 ini berbicara kepada kita untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah masih ada di dalam diri orang-orang percaya. Melainkan kita diminta untuk sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Mengapa? Karena olehnya baru kita dapat bertumbuh dengan baik. Banyak hal yang orang percaya sudah di dalam Tuhan, tetapi masih tidak berfokus pada Tuhan, melainkan berfokus kepada dunia, keinginan-keinginan daging, sehingga jatuh kepada segala kejahatan, segala tipu daya, dan segala macam kemunafikan. Tuhan ingin kita kembali kepadanya, memiliki hati, ketulusan, kemurnian, kita rindu hal-hal rohani yang benar, yang murni, kita meninggalkan segala kejahatan kita, karena kita telah mengecap segala kebaikan Tuhan. Jangan kembali lagi kepada hidup lama, tetapi kita datang kepada Tuhan, hidup yang berpusat pada Kristus, karena Dialah batu penjuru, Dialah Tuhan kita, dan melalui Dialah kita ada sebagaimana kita ada, dibebaskan dari perbudakan dosa. Tuhan panggil kita
bukan hanya kita diselamatkan, melainkan Dia mempunyai rencana yang indah supaya kita juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan akan keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak mungkin bisa memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar jika kita tidak berpusat pada Kristus dan hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah panggilan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk berhenti sampai kepada keselamatan kita, melainkan Dia rindu supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan akan keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita semua untuk makin taat, hidup kudus, dan hidup melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk panggilan pilihan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin supaya kami tetap berpusat pada Kristus, menanggalkan segala keinginan daging dan perbuatan jahat. Pimpin supaya kami juga sadar bahwa panggilan kami juga untuk memberitakan akan kabar keselamatan pada banyak orang. Terima kasih, pimpin supaya kami menjadi alat di tangan Tuhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan yang memiliki nilai yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua.